Do you remember when you learned that your father murdered Jeffrey Dahmer? Yes. It was about 10, I saw it on TV. Selamat datang di Watch Mojo Indonesia. Dan hari ini kita akan membahas kasus-kasus paling mengerikan dari para pembunuh yang sudah divonis bersalah tetapi kembali melakukan kejahatan saat berada di balik jeruji besi. Schaefer carries to the grave confessions. Maybe where the bodies were. Robert O'Neill. Pada bulan Februari 1980, Robert O'Neill dijatuhi hukuman penjara seumur hidup karena membunuh Ralph Roscoe Sherrick yang berusia 78 tahun. Setahun sebelumnya, O'Neill membobol rumah menantu Sherrick lalu menembaknya hingga tewas setelah melakukan perampokan. Saat ia menjalani hukumannya di Lembaga Pemasyarakatan Negara Bagian Missouri, O'Neill bergabung dengan kelompok supremasi kulit putih Aryan Brotherhood. Perilakunya yang sering membuat keributan di penjara membuatnya dipindahkan ke unit khusus bagi narapidana paling berbahaya. Pada tanggal 3 Februari 1984, ia bersama dua narapidana lainnya menyerang Arthur Dade, seorang pria kulit hitam yang dipenjara karena perampokan bersenjata. O'Neill kemudian menikamnya hingga tewas dengan pisau es rakitan. Akhirnya, ia divonis bersalah atas pembunuhan tingkat tinggi dan dihukum mati dengan cara disuntik. Wyatt Busby. Busby is 7 years into a 50-year sentence for murder and has a lengthy history of violent convictions. Wyatt Busby dinyatakan bersalah atas pembunuhan setelah menikam seorang pria hingga tewas di Hudson, Texas pada tahun 2016. Ia dijatuhi hukuman 50 tahun penjara dan menjalani hukumannya di unit Cofield, Texas. Selama di penjara, Busby berbagi sel dengan Billy Schmiermeer, seorang tersangka pembunuhan berantai. Antara tahun 2016 hingga 2018, Schmiermeer diduga telah membunuh sedikitnya 18 wanita di Dallas dan terbukti bersalah atas dua pembunuhan tersebut. It took years to uncover the murders because the deaths were not considered suspicious at the time due to the age of the victim. Pada tanggal 19 September 2023, kedua narapidana ini terlibat adu mulut yang kemudian berubah menjadi perkelahian fisik setelah Schmiermeer dilaporkan membuat komentar yang tidak pantas tentang anak-anak Busby. Para petugas penjaga tampak lamban dalam bertindak, sehingga situasi semakin tidak terkendali. Saat akhirnya mereka dipisahkan, Busby sudah membunuh Schmiermeer. Those who wanted justice for their loved ones don't feel sorry for the convicted serial killer. Sunil Ratti. Gangster India Sunil Ratti terjerumus ke dalam dunia kejahatan setelah ayahnya dibunuh pada tahun 1999. 3 orang dituduh sebagai pelakunya, dan dalam waktu 6 bulan, Ratti berhasil melacak serta membunuh 2 di antaranya, yaitu saudara Mihak dan Mohkam Singh. Tindakan balas dendam ini membuatnya dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Pada tahun 2018, Ratti dipindahkan di penjara distrik Bagpat setelah mengklaim bahwa nyawanya terancam di fasilitas sebelumnya. Di Bagpat, dia bertemu dengan Muna Bajrangi, seorang pemimpin geng terkenal sekaligus pembunuh bayaran yang memiliki koneksi politik. Bajrangi dikabarkan sempat menghina penampilan Ratti yang membuatnya marah. Akibatnya, pada tanggal 9 Juli 2018, Ratti menembak Bajrangi hingga tewas dengan senjata api yang berhasil ia selundupkan ke dalam penjara. Kevin Robbie. Jika kamu pernah menonton film-film awal karya sutradara John Singleton, mungkin kamu mengenali aktor Lloyd Avery yang berperan sebagai gangster di Boys and the Hood dan Poetic Justice. Batas antara fiksi dan realitas mulai kabur ketika Avery benar-benar menjadi seorang kriminal di dunia nyata dan dijatuhi hukuman seumur hidup pada tahun 2001 atas kasus pembunuhan ganda. Saat di penjara, Avery berbagi sel dengan Kevin Robbie yang juga menjalani hukuman seumur hidup karena memperkosa dan membunuh saudara perempuannya sendiri. Sementara Avery tampak mulai menjalani hidup baru di penjara dengan menjadi seorang Kristen yang taat, Robbie justru beralih ke satanisme. Pada tanggal 4 September 2005, Robbie membunuh Avery dalam apa yang ia klaim sebagai ritual satanisme. Yang lebih mengejutkan, petugas penjara baru menemukan jasad Avery 2 hari kemudian. Joseph Druce. Pendeta John Geoghegan adalah tokoh sentral dalam skandal pelecehan seksual gereja Katolik di Boston. Geoghegan dituduh melakukan pelecehan terhadap hampir 150 anak muda selama kurun waktu 30 tahun. Akhirnya, ia dinyatakan bersalah atas pelecehan dan kekerasan seksual, lalu dijatuhi hukuman penjara selama 9 hingga 10 tahun. 66-year-old defrocked priest John Geoghegan struggled to hold back his emotions after a jury convicted him. Di penjara, Geoghegan bertemu dengan Joseph Druce, seorang narapidana yang menjalani hukuman seumur hidup karena telah membunuh seorang pria yang diduga melecehkannya secara seksual.
Drews dilaporkan pernah menjadi korban pelecehan seksual di masa kecilnya dan sangat marah karena Gagan tampaknya tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya. Pada tanggal 23 Agustus 2003, Drews menyerang dan membunuh Gagan di dalam selnya. Meskipun ia mengajukan pembelaan tidak bersalah dengan alasan gangguan jiwa, ia tetap divonis bersalah atas pembunuhan tingkat pertama. The psychiatrist, got up there and said he was the most insane person he's ever seen. He really had no clue what was going on. Jimmy Mack. Bagian hukuman mati di penjara menampung beberapa individu paling berbahaya yang pernah ada. Pada tahun 1999, Donald Leroy Evans dan Jimmy Mack termasuk di antara para tahanan yang berada di sel hukuman mati di Lembaga Pemasyarakatan Negara bagian Mississippi. 2 days ago, a 12-member jury sentenced Donald Leroy Evans to death by lethal injection. Evans adalah seorang pembunuh berantai terkenal yang diyakini telah membunuh hingga 70 korban. Meskipun jumlah pastinya masih belum diketahui, ia dijatuhi hukuman mati pada tahun 1993 atas kasus pelecehan seksual dan pembunuhan seorang anak di bawah umur. Evans says he killed 72 people during the 1970s and 80s. He even led the FBI on a 2-day search for bodies in the Arizona desert, but they found nothing. Sementara Mack dijatuhi hukuman mati karena membunuh seorang pria di Bolivar County, Mississippi pada tahun 1990. Pada bulan Januari 1999, Mack menyerang Evans dengan senjata tajam rakitan dan menikamnya hingga tewas saat ia keluar dari area kamar mandi penjara. Ia kemudian divonis bersalah atas pembunuhan tingkat 2 dan mendapatkan tambahan 20 tahun hukuman penjara. Victor Castigador. Dijuluki sebagai Killer from Manila, Victor Castigador dipenjara pada tahun 1989 karena membunuh 2 petugas keamanan di London. Kejahatan yang dikenal sebagai Human Torch Murders ini membuat Castigador dijatuhi hukuman seumur hidup penuh, yang artinya ia tidak akan pernah dibebaskan. Salah satu rekan sesama narapidananya di penjara Long Lartin adalah Sidonio Teixeira, yang juga menjalani hukuman seumur hidup karena membunuh putrinya dan mencoba membunuh putranya. Tidak banyak yang diketahui tentang hubungan mereka di dalam penjara. Tetapi pada bulan Juni 2016, Castigador menyerang Teixeira hingga tewas dengan batu yang dimasukkan ke dalam kaos kaki saat mereka berada di sebuah bengkel kerja. Castigador kembali dijatuhi hukuman seumur hidup dan dipindahkan ke penjara dengan keamanan maksimum tempat ia meninggal pada bulan Maret 2017. Vincent Faustino Rivera. Pembunuhan yang membawa Vincent Faustino Rivera ke penjara terjadi di Tampa, Florida pada tahun 1990. Rivera dinyatakan bersalah karena membunuh 2 orang dalam selang waktu 10 hari dan dijatuhi hukuman seumur hidup di penjara negara bagian Florida. Di penjara yang sama, terdapat Gerard John Shaffer yang dikenal sebagai Killer Cop. I never thought that I would be that close to someone who was capable of doing those things. Mantan wakil sheriff ini menjadi terkenal di awal tahun 70-an karena membunuh 2 gadis. Meskipun ia menjadi tersangka utama dalam lebih dari 20 kasus pembunuhan lainnya, ia hanya dinyatakan bersalah atas 2 pembunuhan tersebut. Pada tahun 1995, Rivera dan Shaffer dikabarkan bertengkar karena secangkir air panas yang berujung pada Rivera menikam Shaffer hingga tewas dalam selnya. Shaffer carries to the grave confessions. Maybe where the bodies were. Namun, rumor mengatakan bahwa pembunuhan ini kemungkinan besar adalah serangan yang sudah direncanakan mengingat reputasi Shaffer sebagai informan di penjara. Rigoberto Sanchez Velasco. Pada tahun 1988, Rigoberto Sanchez Velasco diadili atas pembunuhan putri pacarnya yang terjadi 2 tahun sebelumnya. Ia awalnya mengakui kejahatan tersebut tak lama setelah kejadian, tetapi kemudian menarik kembali pengakuannya. Meskipun begitu, ia tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman mati. Namun, Sanchez Velasco tampaknya tidak pernah berubah, bahkan saat berada di sel hukuman mati. Pada tahun 1955, ia bersama seorang narapidana lain, Mario Lara, menyerang 2 tahanan hukum mati lainnya, Edwin B. Capratri dan Charles Street, di halaman penjara di depan para petugas dan saksi lainnya. Kedua korban akhirnya meninggal akibat luka-lukanya. Aksi brutal ini membuat Sanchez Velasco dijatuhi tambahan 2 hukuman penjara selama 15 tahun. Hukuman atas kejahatan awalnya akhirnya ditegakkan pada bulan Oktober 2002 ketika ia dieksekusi dengan cara disuntik. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Kamu bisa memilih untuk mendapatkan notifikasi secara berkala atau setiap kali kami mengupload video.
Kalau kamu menggunakan handphone, pastikan untuk menyalakan notifikasi pada bagian pengaturan. Christopher Scarfer. Do you remember when you learned that your father murdered Jeffrey Dahmer? Yes. It was about 10, I saw it on TV. Salah satu pembunuh berantai paling terkenal dalam sejarah adalah Jeffrey Dahmer yang membunuh 17 korban dalam kurun waktu 13 tahun dan dijatuhi 16 hukuman seumur hidup. People try to understand how this could have happened in their midst. How did Jeffrey Dahmer get away with murder after murder for 13 years? Dahmer menjalani hukumannya di Columbia Correctional Institution di Wisconsin, tempat yang juga menampung Christopher Scarfer. Scarfer sendiri menjalani hukuman seumur hidup atas pembunuhan seorang pria dalam perampokan bersenjata pada tahun 1990. Dahmer dan Scarfer bekerja bersama di gym penjara bersama Jesse Anderson yang dihukum karena membunuh istrinya. Saat membersihkan gym pada tanggal 28 November 1994, ketiganya terlibat pertengkaran hebat yang berujung pada Scarfer membunuh Dahmer dan Anderson dengan batang logam. Ia dijatuhi 2 hukuman seumur hidup tambahan atas pembunuhan ini dan kemudian ditempatkan di sel isolasi. Menurutmu, siapa lagi pembunuh yang tetap berbahaya meski sudah berada di balik jeruji besi? Tulis pendapatmu di kolom komentar. So be it. Apakah kamu menikmati video ini? Cek juga video lain dari Watch Mojo Indonesia. Pastikan kamu sudah subscribe dan tekan tombol bel untuk mendapatkan notifikasi tentang video terbaru kami.